Selamat datang di mata kuliah keanekaragaman hewan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai evolusi dan sejarah biogeografi dari keanekaragaman hewan. Berikut adalah capaian pembelajaran dari pertemuan hari ini. Hari ini diharapkan kalian setelah mengikuti perkuliahan dapat menjelaskan nenek moyang bersama dari Kingdom Animalia. Kemudian kalian dapat menjelaskan sejarah biografi dari kelompok hewan. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan proses invasi dari kelompok hewan dimulai dari akuatik ya sampai dengan habitat terestrial. Yang terakhir, diharapkan kalian dapat menjelaskan mekanisme dasar spesiasi yaitu alopatrik dan non-alopatrik. Kita mulai dari nenek moyang bersama dari kelompok hewan. Berdasarkan rekonstruksi pohon filogenetik, terlihat bahwa kelompok Choanoflagellata merupakan nenek moyang bersama dari seluruh anggota Kingdom Animalia. Sementara itu, Urmetazoa merupakan suatu clade ya yang mengelompokkan hewan menjadi satu kelompok berdasarkan karakteristik multiseluler dan kemampuan untuk menghasilkan beberapa tipe sel. Diambil contoh dalam hal ini adalah sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Apa bukti bahwa Choanoflagellata merupakan nenek moyang bersama dari kelompok hewan? Kita dapat melihat pada struktur dari kolar sel. Kolar sel pada Choanoflagellata memiliki kemiripan dengan choanosid pada kelompok spons. Seperti kita ketahui bahwa spons merupakan kelompok porifera dan merupakan kelompok organisme multiseluler yang menjadi dasar dari klasifikasi Kingdom Animalia. Terlihat di sini terdapat kemiripan antara kolar sel dengan choanosid pada spons. Persebaran hewan dipengaruhi oleh pergeseran plat tektonik, sehingga kita dapat membagi zonasi persebaran berdasarkan keberadaan pergerakan lempeng tektonik. Kita lihat ya, di sebelah kiri ini adalah teori lama terkait dengan zoogeografi, sementara yang kanan adalah teori yang baru terkait dengan zoogeografi hewan. Ya, di sebelah kiri dulu benua Amerika itu dibagi menjadi nearktik dengan neotropikal, sekarang dibagi menjadi Amerika Utara dengan zonasi Amerika Selatan. Sementara pada Eropa dulu menjadi palearktik yang meliputi Eropa dan sebagian besar Afrika, tapi sekarang sudah jelas bahwa antara Eropa itu hanya terdiri dari Eurasia ya. Eurasia ini Eropa dengan Asia Utara ya, sementara Afrika tersendiri. Begitu juga dengan Oriental dengan Australia. Bagaimana pergerakan plat tektonik memengaruhi keanekaragaman hewan? Ya, kita lihat di sini ya, bagaimana plat tektonik ya ketika bumi ini di awal Kambrian menjadi terpisah-pisah menjadi beberapa benua, kemudian menyatu lagi karena pergerakan lempeng tersebut. Terlihat adanya penurunan dari Kambria sampai dengan Triasik dan Jurasik ya, terjadi penurunan keanekaragaman genus ya, disebabkan karena berkurangnya indeks fragmentasi ya, ini menjadi berkurang. Kemudian lempeng tektoniknya bergerak kembali ya pada zaman Paleogen ya. Ini terlihat mulai meningkat lagi keanekaragaman genus dari hewan-hewan di habitat laut. Jadi terlihat bahwa di sini ada pengaruh pergerakan plat tektonik dengan keanekaragaman hewan, terutama untuk habitat laut. Ya,
Gambar di sebelah kiri ya, ini terlihat bagaimana proses invasi ya hewan ke daratan. Ya, dulu diketahui bahwa kelompok Selicerata ya, kelompok laba-laba kemudian kalajengking itu yang pertama kali menginvasi, yang mewakili kelompok hewan yang menginvasi terestrial. Tapi kalau kita lihat ya, yang di penelitian terbaru ternyata kelompok Myriapoda di sini ya, ini yang menunjukkan berdasarkan data fosil ya, kelompok Myriapoda kaki 1000 itu adalah kelompok dari Avertebrata yang pertama kali menginvasi daratan. Dan ternyata pada zaman Kambrian ya, sekitar 510 juta tahun yang lalu ya, ini mulai menginvasi daratan, dan ternyata waktu invasinya lebih dulu dibandingkan dengan data fosil Embryophyta. Ini jadi menarik ya, bahwa ternyata hewan itu ternyata menginvasi terlebih dahulu daripada kelompok Embryophyta. Kemudian bagaimana proses invasi itu terjadi, kemudian apa kaitannya dengan proses adaptasi? Kaitannya adalah bagaimana konsentrasi oksigen di dalam suatu habitat ya. Kalau kita lihat di habitat akuatik ya, konsentrasi oksigen itu paling tinggi misalnya 1% ya, oksigen terlarut dalam air, sementara di udara ya itu sampai 21%, sehingga ada pergerakan dan tipe respirasi yang berbeda ya. Kita lihat di sini hewan-hewan akuatik ya, sebagian besar itu bernapas dengan insang ya. Untuk misalnya ambil contoh di vertebrata itu, baik hewan akuatik perairan tawar maupun perairan laut itu menggunakan insang ya. Kemudian ketika bergerak ke arah terestrial, ini sudah terjadi perbedaan adaptasi dengan menggunakan pernapasan paru-paru ya. Terlihat bahwa ternyata proses invasi ini ada kaitannya dengan bagaimana sistem respirasi yang ada. Kemudian bagaimana spesiasi atau terbentuknya spesies itu bisa terjadi? Ada dua mekanisme ya. Yang pertama alopatrik ya, ini disebabkan karena adanya pemisahan geografis ya. Ini pembentukan selat atau terusan Panama ya, yang menyatu menyebabkan adanya pemisahan dari genus Eusyidaris. Yang pertama menjadi Eusyidaris tribuloides yang ada di Laut Karibia, dan Eusyidaris towarsi yang ada di Samudra Pasifik. Ini terlihat bahwa adanya pembentukan selat Panama ya, ini menyebabkan terjadinya isolasi geografis dan isolasi reproduksi. Kemudian ya, spesiasi non alopatrik artinya tidak terjadi karena adanya permisahan geografis ya, bisa jadi karena adanya variasi di antara spesies ya. Ini adalah spesies yang sama ya, diduga ini nanti akan menjadi spesies-spesies yang berbeda karena adanya inkompatibilitas nantinya ya, terjadinya tidak menyebabkan tidak adanya jinfo satu-satu antara satu spesies ya, misalnya dari Inggris ke Spanyol kemudian ke Swedia atau satu sama lain. Nah, sehingga meskipun sekarang satu spesies ya, bisa jadi nanti ya karena ada perbedaan habitat kemudian bentuk adaptasi, ini yang akan menyebabkan kemungkinan terjadinya isolasi reproduksi. Demikian untuk materi hari ini. Sampai ketemu di kelas. Sampai jumpa.